Oke, kembali lagi di channel Science TV. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan potensi skolastik, yaitu materi kaitannya materi geometri. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Pada gambar berikut, berapakah nilai dari set? Oke, nilai dari set itu adalah, nah, jadi kita bisa hubungkan seperti ini ya. Jadi garis ini dia berpelurus. Kalau berpelurus berarti jumlah sudutnya, harus sama dengan 180 derajat. Oke, berarti 9W itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kita dapatkan W 180 derajat dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 20 derajat. Kemudian kita lihat lagi. Garis 4W dan set tambah 45 itu berpelurus juga. Berarti bisa dituliskan 4W tambah set tambah 45 sama dengan 180 derajat. 4 kali W, 4 kali 20 berarti di sini 80 derajat. Ditambah dengan set tambah 45 sama dengan 180. Maka kita dapatkan nilainya adalah set sama dengan 180 kurang 80 tambah 45, 125. 180 dikurang dengan 125, hasilnya adalah berapa nilainya? 55 derajat. Bukan derajat Celcius ya, derajat saja. Oke, 55 derajat. Jadi jawabannya Charlie. Atau kita bisa menggunakan cara lain. Karena sudut ini saling bertolak belakang, ya, bertolak belakang, berarti nilainya sama. 5W itu sama dengan set tambah 45. 5W, 5 kali 20 sama dengan set tambah 45. Berarti ini 100 sama dengan set tambah 45. Berarti nilai set sama dengan 100 dikurang dengan 45, dapatnya 55 derajat. Maka yang jawabannya tetap Charlie. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Perhatikan gambar berikut, berapakah nilai dari X? Oke, ini materi kesebangunan. Nah, kemudian bentuk soalnya merupakan bentuk soal kecukupan data. Jadi soal seperti ini namanya soal kecukupan data yang diberikan untuk menjawab pertanyaan soalnya. Oke, kalau di kesebangunan sudut-sudut yang berpelurus nilainya itu 180 derajat. Kemudian sudut-sudut yang sehadap nilainya itu sama. Berarti sudut yang di sini sama di sini sama kan? Dia sehadap, berarti nilainya di sini sama dengan Y. Maka bisa dituliskan bahwa jumlah dari X tambah Y itu sama dengan 180 derajat. Sekarang kita gunakan pernyataan 1. Pernyataan 1 kalau kita substitusi ke persamaan ini, kita akan dapatkan ini 2Y tambah Y sama dengan 180. Berarti 3Y sama dengan 180. Y sama dengan 60 derajat. Maka bisa kita dapatkan nilai X sama dengan 2 kali 60, yaitu 120 derajat. Berarti untuk menjawab nilai dari X itu hanya bisa kita butuhkan pernyataan 1 saja. Oke, berarti ini benar. Sekarang kita uji pernyataan 2 secara terpisah. Kalau kita uji pernyataan 2 secara terpisah, kita substitusi nilai X ke persamaan yang di atas, ini kan jadinya Y itu sama dengan 180 kurang X. Kalau disubstitusi ya. Sekarang kita hapus dulu ini. Ini kita akan dapatkan pernyataan 2, kita masukkan ke sini, berarti X tambah 180 kurang X sama dengan 180. Berarti nanti kita akan dapatkan bahwa ini nilainya sama dengan 0.
Atau pernyataan 2 tidaklah cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Berarti hanya pernyataan 1 saja cukup ya. Berarti jawabannya adalah opsi A. Oke, jadi seperti itu cara menjawab soal yang berhubungan dengan bentuk soal kecukupan data. Oke, kita lanjut di soal nomor 3 ya. PQ sama dengan PR. Berapakah luas segitiga PQR? Oke, ini yang ditanyakan luas segitiganya. Salah satu bentuk soal kecukupan data juga. Jadi untuk menghitung luas dari segitiga, luas segitiga itu sama dengan 1/2 alas kali dengan tingginya. Oke, berarti kita harus mencari berapa dulu tingginya ya. Berapa tingginya? Oke, kita uji pernyataan 1. Sudutnya itu adalah 60 derajat. Oke, berarti kita harus cari dulu tingginya. Cara mencari tingginya kita menggunakan konsep sin. Sin 60 itu sama dengan depannya, sisi depannya dibagi dengan sisi miringnya. Depannya itu adalah tingginya segitiga dibagi dengan sisi miringnya sama dengan PQ. Oh, ternyata PQ belum ada nilainya. Bagaimana caranya untuk mencari PQ? Sehingga bisa disimpulkan, bisa dicari nanti menggunakan sudut yang di bawahnya. Bisa disimpulkan untuk menentukan luasnya tidak bisa hanya mengandalkan pernyataan 1 saja. Berarti harus kita gunakan pernyataan 2 juga. Sekarang kita uji. Kan di sini diketahui QR itu sama dengan 10. Titik segitiga ini tingginya diukur dari titik tengahnya QR. Berarti kalau jaraknya QR itu 10, tengahnya berapa? 5 Sehingga untuk mencari nanti sisi miringnya, PQ-nya, kita bisa menggunakan konsep cos 60 derajat. Itu sama dengan sisi samping sudut dibagi dengan sisi miringnya. Berarti kan ini nilainya kan setengah. Berarti bisa dituliskan PQ-nya sama dengan, kali silang saja, 2 kali 5, 10. Oke. Sehingga dari sini bisa kita peroleh nanti tinggi segitiga sama dengan PQ dikali dengan sin 60 itu sama dengan 10 kali setengah akar 3. Nilainya adalah 5 akar 3. Oke. Maka bisa kita mencari luasnya segitiga. Luasnya setengah dari alas. Alasnya sama dengan QR. Nilainya adalah 10. Dibutuhkan data 2 kan. Dikali dengan tingginya. Tingginya 5 akar 3. Berarti kita dapatkan luasnya sama dengan ini 5. 5 kali 5 akar 3 hasilnya 25 akar 3. Oke, jadi itu jawabannya. Sehingga dari jawaban ini bisa disimpulkan bahwa untuk menjawab soal nomor 3 tidak bisa hanya mengenalkan pernyataan 1 saja. Namun kita harus juga mengenalkan pernyataan 2. Tidak bisa dipisahkan. Berarti opsi yang paling tepat untuk menjawab soal ini adalah soal 2, opsi C. Ingatnya, jadi kalau soal tentang kecukupan data ini masuk materi jenis soal kecukupan data. Jadi kalau ada soal seperti ini harus diuji pernyataan 1 dan 2. Apakah kemungkinan bisa menjawab soalnya atau pertanyaannya. Oke, saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut di soal nomor 4. Pada trapesium siku-siku ABCD, BC sama dengan 7 ya, BC-nya sama dengan 7, dikatakan di sini nilainya 7. Berapakah luas trapesium? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan pertama, AB sama dengan 4. Ini nilainya 4. Oke, ditanyakan luas. Sekarang perhatikan. Kalau kita ingat kembali rumus luas trapesium itu sama dengan 1/2 alasnya. Alasnya itu yang ini ya. Jadi ini alas trapesiumnya. Dikali 2 sisi sejajar yang berbeda panjangnya. Berarti sisi mana? Sisi AB saya jumlahkan dengan DC ya. Saya jumlahkan ini sisi AB saya jumlahkan dengan DC. Nah, kemudian dikali. Itu kita bisa dapat seperti nilai dari luas trapesiumnya. Oh sorry, tadi ini bukan
DC. Dibilangkan di sini BC, berarti BC itu yang ini 7 ya. Oke, berarti kita harus mencari berapa panjang BC dulu. Kalau seperti itu dia. Panjang DC dulu. Berarti kalau kita menggunakan pernyataan 4, kita tidak dapat mencari luasnya karena harus dibutuhkan panjang DC. Karena panjang BC kan kita tidak butuh. Berarti kita harus butuh data tambahan, yaitu panjang DC. Panjang DC ya, panjang DC itu kita bisa tahu dari pernyataan 2. Oke, pernyataan 2. DC-nya kita bisa cari menggunakan ini ya. Pernyataan 2 kan 8 ada DC-nya. Kemudian kita setelah dapat DC sudah ada AB-nya, sisa alasnya. Alasnya berapa sih? Alasnya itu bisa kita manfaatkan teorema Pythagoras ya. Alasnya kita manfaatkan teorema Pythagoras. Kemudian DC kan dikatakan di sini 8. Panjangnya AB adalah 4. Berarti dari sini sampai di C itu nilainya adalah 8 kurang 4, yaitu 4. Nah, sehingga untuk mencari jarak B sampai di sini itu kita bisa menggunakan atau sama dengan nilai dari A sampai D. Berarti AD itu sama dengan akar kuadrat karena pakai Pythagoras 7 kuadrat ya, sisi miringnya dikurang dengan sisi alasnya, berarti 4 kuadrat. Ini nilainya adalah akar dari 49 dikurang dengan 16. Itu adalah sama dengan 4 kurang 1, 3. 9 kurang 6, 3. Berarti akar 33. Berarti kita dapatkan di sini nanti luas trapezium 1/2 kali alasnya adalah akar 33 dikali AB ditambah dengan DC yaitu 8. Oke, berarti ini 1/2 akar 33 dikali 12, atau kita dapatkan luasnya sama dengan 6 akar 33. Oke, dari penjelasan ini ternyata bisa disimpulkan soal ini bisa dijawab, kita membutuhkan 2 pernyataan ini ya. Berarti jawabannya adalah opsi C. Oke, jadi tidak bisa hanya satu pernyataan saja. Dibutuhkan 2 pernyataan tambahan ya. Oke. Saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut di soal nomor 6. Diperhatikan dari soal nomor 1 ini soalnya kebanyakan tentang soal kecukupan data yang masuk materi geometri. Pada segitiga siku-siku ABC, AC sama dengan 7, berapakah panjang garis tinggi CD? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, ini salah satu soal, ingat ya, ini salah satu soal UTBK 2019. Jadi ini salah satu soal UTBK 2019. Sekarang kita selidiki pernyataan soalnya. Yang ditanyakan panjang garis tinggi CD. Oke. CD itu bisa kita gunakan, ada 2 cara. Kita menggunakan Pythagoras sama dengan akar kuadrat dari BC kuadrat dikurang dengan BD kuadrat. Ini cara pertama. Kemudian cara kedua, kita bisa menggunakan segitiga yang di sampingnya atau segitiga ACD. Oke, berarti hasilnya itu kita dapatkan rumusnya AC kuadrat dikurang dengan AD kuadrat. Oke. Sekarang perhatikan pernyataan soalnya. Kita uji pernyataan 1. Diketahui BD. BD yang ini ya. Diketahui AC. Diketahui BD, kemudian diketahui AC. BD sudah ada, tapi BC kita belum tahu berapakah nilainya. Nah, BC. AC memang ada ya, AC itu ada, tapi tidak bisa kita mencari AD-nya.
Nah, karena belum ada CD-nya, berarti tidak bisa kita gunakan pernyataan satu saja. Nah, sekarang kita harus butuh pertambahan pernyataan yang lain. Oke, kita gunakan pernyataan yang berikutnya lagi. Pernyataan 2, BC sama dengan 5. BC sama dengan 5. Oke, berarti BD-nya 3. Di sini 5. Kalau sudah seperti ini, berarti kita bisa menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama ya. Bisa kita dapat nilainya sama dengan akar kuadrat dari 5 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 25 kurang 9, yaitu sama dengan akar 16 atau sama dengan 4. Berarti soal ini dapat kita jawab harus menggunakan kedua pernyataan 1 dan 2 dan tidak bisa berdiri sendiri. Oke. Dan tidak bisa berdiri sendiri, berarti jawabannya adalah C. Oke. Saya kira cukup, mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut di soal nomor 7 ya.